Hanan ya Manan ya Qadim al-ihzan bahru judikum al-yan jud lana bil ghufran la tukhayyib raji تحت بابك الذي لم يزال في الدجي قائلا يا حنان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جود لنا بالغفران وصلاة دائم على النبي ابن هاشم عندما هو قسيم بالعبادة سهران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جود لنا بالغفران. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
serta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin, ila an qala faslun saktatus shalah sittun. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang fasal saktatus shalah. Saktatus shalah sittun. Sakta itu diam. Ya Bu, sakta itu diam, spasi. Ya, diam, spasi yang ada pada sholat yang kita lakukan. Jadi ketika kita menjalankan sholat, maka di situ ada tempat-tempat tertentu kita ini disunahkan untuk diam, disunahkan untuk diam. Ada berapa tempat di sini disebutkan situn, ada 6 tempat. Yang pertama, baina takbiratil ihram wa du'ail iftitah. Yang disunahkan diam. Yang pertama tempatnya adalah antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Usolli fardul isya'i 4 rakaat mustaqbilal qiblah ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Setelah itu diam sejenak. Ya, kita disunahkan diam sebentar. Ya, walaupun langsung membaca surat Al-Fatihah atau langsung membaca surat Iftitah juga boleh. Akan tetapi disunahkan diam sejenak, diam sebentar. Allahu akbar. Ya, sekedar subhanallah. Ya, sekedar bacaan subhanallah. Situ ada sunnah hukumnya. Di antara takbiratul ihram dengan doaul iftitah Allahu akbar, baru disambung Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira ila akhirih. Itu yang pertama. Tempat yang kedua kita disunahkan diam adalah baina du'ail iftitah wa ta'awudz. Baina du'ail iftitah wa ta'awudz. Tempat yang kedua kita disunahkan diam sejenak. Tempatnya adalah antara doa iftitah dan ta'awud. Ya, doa iftitah itu akhirnya apa? Allahu akbar kabira, terus terakhirnya apa? Muslimin ya. Wa ana minal muslimin. Kita disunahkan diam sejenak sebelum ta'awud, sebelum membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau sebelum membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, bainal fatihah wa ta'awud. Disunahkan diam antara surat Al-Fatihah dan ta'awud. Ya, antara surat Fatihah dan ta'awud. Waladdallin. Ya, amin. Sunnah diam sebentar sebelum melanjutkan surat atau sebelum ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya itu disunahkan diam. Yang keempat, baina akhiril Fatihah wa amin. Baina akhir Fatihah wa amin. Yang keempat tempatnya adalah antara akhir surat Al-Fatihah dan amin. Waladdallin. Diam sebentar baru aja, kadang-kadang balapan gimana, waladdallin amin. Itu gak sunnah, tapi sunnahnya diam sejenak. Ya, syukur-syukur aminnya bareng, antara aminnya imam dengan aminnya makmum. Karena kalau aminnya berbarengan
maka kita mendapatkan doa dari malaikat. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima baina amin wa surah. Yang kelima baina amin wa surah. Antara amin dan surat selanjutnya. Waladhdallin. Sunah diam sebentar. Amin. Habis itu diam lagi sejenak. Baru membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca surat yang lainnya. Yang keenam baina surah war ruku. Tempat yang keenam antara bacaan surat. Ya, surat Al-Ikhlas, pokoknya surat setelah Al-Fatihah apapun. Dan ruku. Ya, misalkan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu disunahkan diam sejenak. Ya, disunahkan diam sebentar, baru setelah itu ruku. Allahu akbar. Namun pada bagian atau nomor yang ke berapa ini? Ya, semuanya ada 6. Semuanya ada 6. Diamnya itu dengan kadar subhanallah. Sama dengan tumakninah minimal. Ya, minimal dengan kadar subhanallah itu sudah dianggap tumakninah. Ini ketika sholatnya berjamaah antara imam dan makmum, ya disunahkan diamnya itu ya selama atau seperti bacaan surat Al-Fatihah. Ya, setelah imam membaca surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, kemudian kita disunahkan diam. Itu diamnya imam kalau bisa ya dengan kadar surat Al-Fatihah. Untuk apa? Memberikan kesempatan kepada makmum agar mereka membaca surat Al-Fatihah. Ini jarang terjadi ya, jarang. Kalau selalu sudah ini ya biasanya langsung ya baca surat yang lainnya. Tapi sunahnya ya seperti itu. Ya, dengan kadar surat Al-Fatihah. Kira-kira makmum selesai baca Al-Fatihah, baru imamnya melanjutkan membaca surat yang lainnya. Jadi itu 6 tempat kita disunahkan saktah, ya, diam sejenak, diam sebentar, ya, minimal dengan ucapan subhanallah dengan tasbih. Faslun arkan allati talzam fiha tuma'ninatu arba'atun. Fasal rukun-rukun yang wajib tumakninah itu ada 4. Ya. Wajib tumakninah itu ada 4. Apa itu tumakninah? Di sini dikatakan at-tumakninatu hiya sukunun ba'da harokah. Sukunun, berdiam diri ba'da harokah, setelah bergerak. Diam setelah bergerak. Wis pahamlah tumakninah itu pokoknya diam. Ketika kita sujud, diam dulu, itu namanya tumakninah. Ketika kita ruku kemudian diam terlebih dahulu, itu namanya tumakninah. Jadi ada 4. Yang pertama ar-ruku, yang diharuskan kita untuk bertumakninah. Yang pertama tempatnya pada ruku. Ya, ketika ruku Allahu Akbar itu harus tumakninah. Enggak boleh baru ruku langsung bangun, enggak pakai tumakninah. Oh ya, nanti sholatnya nggak sah. Jadi harus ada tumakninah. Yang kedua wal i'tidal. Tempat yang kedua kita diwajibkan tumakninah adalah ketika i'tidal. I'tidal itu bangun dari ruku. Ya, ketika bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Kita dianjurkan diam untuk tumakninah. Yang ketiga as-sujud. Yang ketiga ketika sujud. Ya, setelah sujud jidatnya nempel tempat sujud, jangan langsung bangun.
Ya, diam sejenak. Harus tumakninah. Jangan sampai sholat kita seperti ayam yang sedang makan. Ya, ayam sedang makan itu cepat ya, nempel bangun, nempel bangun. Dan yang keempat, al-julus baina sajdatain. Tempat yang kita diwajibkan untuk tumakninah adalah ketika duduk antara dua sujud. Ya, ketika duduk antara dua sujud. Sujud pertama Allahu Akbar, bangun dari sujud. Nah, itu namanya duduk antara dua sujud. Setelah duduk tumakninah, sujud lagi. Ya, duduknya tadi namanya duduk antara dua sujud. Itu adalah 4 tempat yang kita diwajibkan tumakninah. Ya, minimal dengan kadar tadi subhanallah. Ya, jadi ruku Allahu Akbar, subhanallah. Sami Allahu liman hamidah, subhanallah. Sujud Allahu Akbar. Ya, dengan kadar subhanallah minimal. Ya, syukur-syukur kalau bisa sholat dengan tenang. Semua bacaan-bacaan dibaca agar sholatnya sempurna. Ya, baca semuanya eman, karena bacaan-bacaan sholat itu doa semuanya. Ya, banyak doanya. Makanya sholat lughatan itu ad-doa. Sholat menurut bahasa artinya doa. Ya, di dalam sholat itu banyak doa-doa. Ya, walaupun ketika bacaan-bacaan tertentu nggak dibaca, sah-sah saja. Tapi ya eman. Jadi 4 tempat. Yang pertama ar-ruku, harus tumakninah. Yang kedua i'tidal, bangun dari ruku harus tumakninah. Yang ketiga as-sujud, harus tumakninah. Yang keempat al-julus baina sajdatain, duduk antara dua sujud juga harus tumakninah. Ya, enggak boleh cepat-cepat. Jadi harus ada tumakninah dengan kadar subhanallah. Faslun asbabu sujudi syahwi arba'atun. Sebab-sebab sujud sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi arba'atun, ada 4. Al-awalu tarku ba'din min ab'adis shalah au ba'dil ba'd. Asani fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuh idza fa'alahu nasiyan. Asalis naqlu ruknin gauli ila ghairi mahallihi. Ar-rabi iga'u ruknin fi'li ma'ahtimali ziyadah. Fasal membahas tentang sebab-sebab sujud sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi. Sujud sahwi itu merupakan salah satu sunnah. Ya, sunnah. Kadang-kadang wajib. Kapan wajibnya itu? Ya kepada makmum. Yang namanya makmum, kalau imamnya sujud sahwi, maka makmum harus mengikuti imam, ikut sujud sahwi. Lalu di mana tempatnya sujud sahwi? Tempatnya sujud sahwi itu setelah tasyahud akhir dan sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid, baru sujud sahwi. Ya, sujud sekali bangun, sujud lagi 2 kali bangun, habis itu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lalu apa yang dibaca ketika kita sujud sahwi? Ketika kita sujud sahwi yang dibaca ada yang mengatakan sama, ya seperti ketika kita sujud dalam solat-solat yang lainnya, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada yang mengatakan bacaan sujud sahwi itu
subhana man la yanam wa la yashu. Ya, subhana man la yashu wa la yanam. Apa diwalik? Man la yanam wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya bebas, mau baca subhana rabbiyal a'la boleh, atau baca subhana rabbi subhana man la yanama wala yasu juga boleh. Ya, jadi itu bacaan ketika sujud sahwi. Dan kita tidak boleh melakukan sujud sahwi kecuali ada sebab. Oh ya, kecuali ada sebab. Makanya kita akan di sini membaca asbab sujud sahwi. Lalu apa saja sebab-sebab kita diperbolehkan, disunnahkan ya untuk melakukan sujud sahwi. Sini dikatakan arba'atun, ya ada 4 sebab ketika dilakukan maka kita dianjurkan, disunnahkan untuk sujud sahwi. Lalu apa manfaatnya sujud sahwi? Ya untuk menutup kekurangan, untuk menutupi kekurangan. Ketika kita sholat ada yang kurang, ya dengan apa? Dengan melakukan salah satu di antara 4 sebab tadi. Sehingga dengan sujud sahwi maka kekurangan tersebut sudah terpenuhi. Yang pertama, sebab yang pertama tarku ba'din min ab'adis shalah. Ya, sebab yang pertama kita dianjurkan, disunnahkan sujud sahwi adalah ketika kita meninggalkan ab'adus shalah. Ketika kita meninggalkan ab'adu shalah au ba'dul ab'ad, atau meninggalkan sebagian dari ab'adu shalah. Di dalam solat itu ya sunnah ada 2, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Ya, sunnah ab'ad, sunnah hayat. Ketika orang melakukan solat kemudian dia meninggalkan sunnah ab'ad, ya, maka sebelum salam disunahkan untuk sujud sahwi. Apa saja ab'adus shalah itu? Ab'adus shalah itu diantaranya kunut, ya, wa qiyamuhu, kemudian wassalam ala ali Muhammad, kemudian tasyahud, wa qu'uduhu, kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ab'adus shalah. Ketika kita sholat, ya, kemudian kita enggak tahiyat, ya lupa atau apa, rakaat pertama harusnya tahiyat, dia enggak langsung berdiri, ya langsung berdiri, sudah berdiri tegak baru ingat, ya sudah lanjutkan saja menuju rakaat ketiga, menuju rakaat terakhir. Namun setelah itu kita disunahkan sujud sahwi. Kenapa? Karena ketika sholat, ya sholat kita tadi meninggalkan ab'adu sholah, meninggalkan ab'adu sholah. Asani, sebab yang kedua yang mana kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi adalah fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Sebab yang kedua adalah melakukan atau mengerjakan ketika sholat, ya, satu pekerjaan yang mana ketika kita lakukan tidak sengaja atau lupa, maka sholatnya tidak batal. Tapi ketika kita melakukannya dalam keadaan sengaja, maka sholat kita batal. Ya, jadi ketika sholat kemudian dia melakukan perbuatan nggak sengaja atau lupa, sholatnya tetap sah, sholatnya nggak batal.
Tapi ketika kita melakukan pekerjaan tersebut dengan sengaja, maka sholatnya batal. Apa contohnya? Contohnya kal aklil qalil, ya seperti makan tapi sedikit. Ya, ketika ada orang sholat, ya berhubung dia habis makan, ya belum sikat gigi, ada nasi yang nyempil sedikit. Ya, anak segak nyempil ning untuk lagi sholat. Kemudian di tengah sholat dia makan itu sempilan nasi dalam keadaan sengaja, maka sholatnya batal walaupun sedikit. Ya, kenapa? Karena dalam keadaan sengaja, sholatnya batal. Lalu kadarnya sedikit itu seperti apa? Kata ulama, kadarnya sedikit itu ya sebiji 2 biji kismis. Kismis atau apa tuh namanya? Sim-sim itu bukan kismis. Sim-sim itu ini jabrun dog-dogan apa mana? Wijen. Ya sebutir 2 butir wijen itu masih sedikit. Tapi kalau sudah 3 butir wijen itu sudah termasuk banyak. Anak tuh gelan daging secuil, ya lagi sholat, lumayan lah pangan, ya. Akhirnya apa? Sholatnya batal karena sengaja. Tapi kalau dia tidak sengaja, ya nggak sengaja, tertelan, termakan, nggak sengaja makan, oh ya, sempilan nasi lagi sholat, ya tiba-tiba tertelan, termakan, nggak sengaja, maka sholatnya tidak batal. Nah, namun sebelum salam kita disunahkan untuk sujud sahwi. Ya, kenapa ya tadi? Karena melakukan pekerjaan di dalam sholat, ya, yang pekerjaan tersebut kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Ya, kira-kira paham beli Bu? Paham Bu ya? Jadi kalau sengaja batal. Makanya kalau sholat itu mulutnya harus bersih, ya. Harus bersih. Minimal ya kumur-kumur lah. Kira-kira sisa sega wis langka, sisa daging langka, ya sing nyengkal-nyengkal ning untu wis laka. Ya supaya tidak apa? Ya lagi sholat akhirnya lumayan kepangan, batal sholatnya. Lalu sebab yang ketiga kita dianjurkan sujud sahwi adalah naqlu ruknin gauliyin ila ghairi mahallihi. Naqlu ruknin gauliyin ila ghairi mahallihi. Sebab yang ketiga adalah memindahkan rukun qauli, ya, kepada bukan tempatnya. Memindahkan rukun qauli kepada bukan tempatnya. Rukun qauli apa saja? Surat Al-Fatihah, ya. Kemudian apa? Tahiyat, iya. Kemudian apa lagi? Termasuk takbiratul ihram, ya. Takbiratul ihram termasuk salam, ya. Ada 5 ada berapa kalau nggak salah. Nah, ketika orang sedang sholat, dia memindahkan rukun gauli kepada bukan tempatnya, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Gambarannya seperti ini, lagi sholat, Allahu Akbar, ya, baca surat Al-Fatihah, baca surat yang lainnya, ruku, itidal, kemudian apa lagi? Sujud, duduk di antara sujud, sujud lagi, ya, kemudian bangun. Ketika bangun, yang dibaca bukan surat Al-Fatihah tapi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini kadang-kadang kejadian seperti itu. Ini kadang-kadang kelalen. Wah, kadang-kadang baca surat Al-Fatihah ketika tahiyat. Harusnya yang dibaca at-tahiyatul mubarakatus, ini enggak. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita disunahkan untuk sujud sahwi.
Ya, dianjurkan, disunahkan untuk sujud sahwi. Kecuali dua, ya, ketika kita memindah takbiratul ihram atau memindah salam. Kalau dalam keadaan sengaja, ya nggak boleh, maka batal sholatnya. Kalau nggak sengaja, kata ulama, ya tetap dia disunahkan untuk sujud sahwi. Dan yang keempat, iqa'u ruknin fi'liyin ma'ahtimali ziyadah. Sebab yang keempat yang mana kita disunahkan sujud sahwi adalah iqa'u ruknin, melakukan rukun fi'li ma'ahtimali ziyadah, bersamaan dengan kemungkinan lebih, bersamaan dengan kemungkinan lebih. Artinya ada keraguan, maukah wis sujud durung, ya, atau maukah wis lagi sujud gini, maukah ruku durung, maukah, ya, ruku tak durung, ragu. Maka orang kalau lagi ragu seperti itu, ya, maka harus ruku, ya, karena kita nggak boleh melakukan rukun sholat dalam keadaan ragu, ya, harus ruku. Nah, setelah itu baru akhirnya sujud sahwi, yaitu yang keempat, iqa'u ruknin fi'li, melakukan rukun fi'il ma'ahtimali ziyadah, bersamaan kemungkinan lebih. Ya, setelah selesai sholat, oh iya mau kau wis ruku, oh ya, berarti rukunya ping pindo, ya beli papa. Ya, makanya disunahkan untuk sujud sahwi. Ya, jadi itu 4 sebab, ya, ketika kita melakukan salah satu di antara 4 sebab ini, disunahkan sujud sahwi. Ya, disunahkan sujud sahwi. Saya ulang, yang pertama, tarku ba'din min ab'adis sholah, ketika meninggalkan ab'adus sholah atau sebagian dari ab'adu sholah. Yang kedua, fi'lu ma yubtil amduhu wa la yubtil sahwuh, melakukan pekerjaan yang ketika dilakukan dalam keadaan sengaja batal sholatnya. Kalau dilakukan dalam keadaan lupa, enggak sengaja, maka sholatnya tidak batal. Yang ketiga, naqlu ruknin gauli ila ghairi mahallihi, memindahkan rukun gauli bukan pada tempatnya. Harusnya membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan berdiri, dia enggak lagi ruku sing dibaca surat Al-Fatihah. Dan yang keempat, iqa'u ruknin fi'li ma'ahtimali ziyadah, melakukan rukun fi'li, ya, bersamaan ma'ahtimali ziyadah, kemungkinan lebih. Ya, jadi keraguan dalam sholat, maukah ruku tak durung, ya, kita ambil yang belum bangun ruku. Sujud tak durung, ya, kita ambil yang belum, ya, sujud. Nah, setelah itu kita disunahkan untuk sujud sahwi. Faslun ab'adus sholah sab'ah. Fasal ab'adus sholah. Nah, ini tadi sunnah ab'ad. Ya, ab'adus sholah di sini disebutkan ada 7. Dia ada di kitab-kitab yang lain menyebutkan lebih ringkas, ada 3. Tapi ya isinya sama. Kalau di sini ada 7, lebih terperinci. Yang pertama, at-tasyahudul awal. Yang pertama, tasyahud awal pertama. Yang kedua, qu'uduhu, duduknya ketika tasyahud awal. Yang ketiga, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi, salawat kepada Rasulullah pada tasyahud awal. Ini sudah 3. Kalau di dalam kitab yang lain ini baru pertama tasyahud awal dan duduknya
dan solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertama dalam kitab yang lain. Tapi kalau di sini disebutkan 1 tasyahud awal, 2 duduk ketika tasyahud awal, 3 solawat kepada Nabi ketika tasyahud awal. Yang keempat, as-salah alal ali fit tasyahudil akhir. Solawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Artinya bukan solawat kepada keluarga nabinya saja, termasuk solawat kepada nabinya juga. Solawat kepada Nabi dan juga kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Yang kelima, al-qunut, yaitu kunut. Wa qiyamuhu, dan yang keenam berdirinya ketika kunut. Dan yang ketujuh, as-salatu wassalam ala nabi wa alihi wa sahbihi fihi. Yang ketujuh, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga serta sahabatnya di dalam kunut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi alihi wa sahbihi harus dibaca semua. Kalau misalkan solawatnya kepada Nabi Muhammad saja, sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ali nabiyil ummi wasallam, alihinya enggak dibaca, sahbihinya enggak dibaca, maka kita disunahkan untuk sujud sahwi. Ya, karena meninggalkan abadus sholah. Meninggalkan abadus sholah. Jadi abadus sholah ada 7. Pertama, tasyahud awal. Tasyahud awal. Dan duduknya serta sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalaupun enggak sholawat kepada Nabi pada tasyahud awal, enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi disunahkan sujud sahwi. Atau enggak tasyahud awal, ya enggak tasyahud awal, enggak masalah. Tapi nanti disunahkan sujud sahwi. Misalkan lupa, ya, lalen. Rakaat pertama ngadeg, rakaat kedua kudune tasyahud dodok, kini beli ngadeg maning. Pernah beli mengkonon niku? Sering ya. Wis beli apa lanjut bae ya, rakaat ketiga ngadeg maning, rakaat keempat nembe dodok tasyahud akhir. Namun kita tutup dengan sebelum salam dengan sujud sahwi. Ya, seperti itu sah salatnya. Yang pertama tasyahud awal dan duduk ketika tasyahud serta salawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Yang keempat, as-salah alal ali fi tasyahudil akhir, salawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud terakhir. Yang kelima, kunut. Nah, kunut ini termasuk abadus shalah. Kalaupun tidak kunut, dia ora masalah. Ya, sing masalah ki pada bari wong Islame gulet kah? Ya, apa manis sampai mengkafir-kafirkan. Nauzubillahi min dzalik. Ini masalah furu'iyah, masalah furu'iyah. Kunut enggak masalah. Namun kita disunahkan sujud sahwi. Kunut berdirinya ketika kunut. Dan yang ketujuh, salawat dan salam kepada Nabi, kepada keluarga dan sahabat Nabi ketika kunut. Nah ya, sampai di sini kira-kira bisa dipahami ya. Insya Allah. Faslun tabtulu shalah bi 14 khoslah wallahu a'lam bi shawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa laqad ashartu lil aziman awsafu dhil qulub tuhayyijul asjana wallahu qad asna alayhi fama yusawil qawlu minna aw yakunu sanana lakin hubban fi sarairi qad alima dihi safati rabbina wa hadana wa idim tajazna bil mawaddati haghuna narfa'u aidi faqrina wa rajana lil واحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبل أجب دعوانا أنت لنا يا دهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في ناجدك المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال هب لنا وهبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين والسعيا في جمعنا هانان بين يديك عن زدرانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين